warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kurang lebih berapa hari insyaallah Ramadan diambang pintu insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan semua umur yang panjang, kesehatan, agar bisa berjumpa dan menjalankan hari-hari Ramadan dengan penuh ketakwaan insyaallah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, ayat ini diawali dengan sebuah seruan dari Maha Mulia yang Maha Tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada akhir kata seruan itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu saja bahwa Allah Maha tahu bagaimana cara hamba-hamba yang beriman itu mensikapi seruan tersebut untuk melakukan sebuah kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kata ulama kita ada 3 kelompok orang yang beriman dalam mensikapi ajakan Allah, seruan Allah terkait dengan ibadah puasa. Yang pertama adalah mereka yang disebut sebagai ummatud dakwah. Yang kedua adalah ummatul istijabah, dan yang ketiga adalah ummatus syahadah. Yang pertama, hadirin jamaah rahimakumullah, seruan itu secara umum orang-orang yang beriman, tetapi pada kelompok yang pertama, bagaimana cara mereka mensikapi perintah itu? Ada yang menyambut Ramadan, atau di antara mereka tersebut yang menyambut Ramadan berusaha untuk menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu sudah menganggap bahwa sudah selesai kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi esensi dari berpuasa sesungguhnya belum tersentuh, sehingga hal-hal yang terkait dengan pengendalian diri, menahan hawa nafsu, kemarahan, emosi, belum menunjukkan sikap-sikap itu. Begitupun juga daya responnya terhadap perintah-perintah yang bersifat sunnah, tatawwu, tidak terlalu menganggap itu penting. Yang penting baginya adalah bagaimana saya berusaha menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selesai. Bahwa untuk salat tarawih kalau ada kesempatan, atau salat malam kalau ada kesempatan, atau bersedekah kalau ada sisa uang, atau berzikir kalau sempat. Kenapa disebut sebagai ummatud dakwah? Karena masih harus didakwahi, kata ulama kita, agar ia dapat meningkatkan kualitas, termasuk kualitas pemahaman dia terkait dengan ibadah puasa. Yang kedua adalah pada ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Maka di antara kalian siapa saja, kata Allah, yang sakit atau karena dalam keadaan safar, boleh membatalkan puasa hari itu atau tidak berpuasa di hari itu, tetapi harus mengganti di hari yang lain. Tetapi kata Allah di penghujung ayat itu adalah wa antasumu khairul lakum. Tetapi jika kalian berpuasa sekalipun kalian itu dalam keadaan sakit, safar, kata Allah, khairul lakum, lebih afdal. Boleh jadi di antara kita ada yang sedang melakukan perjalanan ke tempat yang lain di saat sedang berpuasa. Punya alasan bahwa boleh saya tidak berpuasa hari ini karena saya akan melakukan safar. Tapi kata Allah, wa antasumu, jika kalian berpuasa dalam kondisi sakit,
atau safar tadi khairun, lebih afdal. Maka kenapa mereka disebut sebagai ummatul istijabah? Istijabah itu artinya daya respon tinggi. Bahwa kemuliaan berpuasa sekalipun ia dalam keadaan musafir atau kurang sehat, selama sehat sakitnya masih bisa ditahan, khairun kata Allah, lebih afdal. Nah, pada paket ini, pada kelompok ini, ada orang-orang yang beriman berusaha untuk melakukan itu. Apa bentuk daya responsivitasnya yang lain selain dia berusaha berpuasa dalam dua kondisi tadi? Tidak ingin juga ketinggalan salat tarawihnya, bersedekahnya, khatam Qur'annya, dan lain-lain sebagainya. Atau boleh kita mengatakan, pada paket atau kelompok ini berusaha untuk mendapatkan keutamaan karena pahala yang sangat besar. Pada ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Mereka ini disebut sebagai ummatus syahadah litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian bisa menunjukkan bahwa kalian itulah umat syuhada yang bisa dipersaksikan sebagai umat terbaik di antara umat yang lain. Apa cirinya? Salah satu cirinya tergambar, terpotret pada sikap mereka terhadap kehadiran perintah ibadah puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Cara pandang dia terhadap kehadiran Ramadan itu bukanlah sesuatu yang memberatkan. Bukan beban rupanya beramadan itu. Dia adalah kebutuhan. Sekalipun Allah memerintahkan kita untuk menahan segalanya, tetapi di sana banyak kemudahan yang Allah hadirkan. Banyak manfaat. Wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah tidak ingin menyulitkan kalian dengan puasa Ramadan itu. Karena itu sambutlah dengan hati yang lapang dan bergembira. Ini tentu adalah sebuah pensikapan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang kedua, apalagi yang pertama. Sehingga di penghujung ayat tadi itu, wala'allakum tashkurun. Rupanya pada paket ini, kelompok ini, mereka berpuasa, berusaha mengendalikan segalanya, bukan hanya lapar dan haus, hawa nafsunya, lisan, hati dan perbuatan. Mereka ingin menunjukkan bahwa persembahan ibadah puasa hari itu adalah sebagai sebuah manifestasi syukur. Jadi puasanya itu ia ingin tunjukkan kepada Allah bahwa ini adalah puasa yang menunjukkan rasa syukur saya terhadap seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dan inilah tingkatan yang paling tinggi. Ketika kita mampu memaknai seluruh detik-detik Ramadan itu dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh rasa terima kasih kalian, ucapan terima kasih kalian kepadaku, kata Allah. Tetapi sesungguhnya setiap pembebanan ibadah yang aku perintahkan kepada kalian itu manfaatnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ketika kita mampu memulai aktivitas berpuasa itu dengan sahur, kita mengawali motivasi itu dengan niat, ya Allah, dengan ibadah yang akan aku hadirkan hari ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari, hanyalah sebuah ungkapan rasa syukur. Aku tidak mampu membalas seluruh apa yang engkau telah nikmatkan kepada aku. Sebagai sebuah ungkapan rasa syukur, hadirin jamaah rahimakumullah,
Kalau kita berusaha berterima kasih kepada orang yang pernah mungkin berjasa dengan sejumlah kebaikan yang pernah ia hadirkan kepada kita, tentu kita ingin menunjukkan rasa terima kasih kita yang paling indah dengan cara mengajaknya ke rumah, atau mungkin dia berkunjung ke rumah, kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik sebagai rasa terima kasih kita. Maka sejatinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat kita, puasa kita, mengaji kita, zikir kita, tunjukkanlah ia itu di hadapannya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kan telah mengajarkan itu. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, di saat beliau sedang berdiri tegak, lama dalam berdirinya, lama dalam rukuknya, lama dalam sujudnya, sampai Aisyah berkata padanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Dosanya telah diampuni." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakur?" Apakah aku tidak layak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, seperti inilah cara saya menunjukkan rasa syukur saya kepada Allah dengan ibadah yang maksimal. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ini adalah pilihan. Ada paket murah, ada paket sedang, ada paket mahal. Silakan dipilih. Mau ki berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekedar menggugurkan kewajiban, silakan. Atau mau ki mentarget berapa pahalanya kalau saya menghatamkan Quran sekian kali, bersedekah sekian kali, silakan. Atau kita ingin yang lebih tinggi paketnya, bahwa seluruh rangkaian amal yang telah saya lakukan, ya Allah terimalah dia sebagai ungkapan rasa syukur dari. Dan itulah esensi dari seluruh ibadah yang dilakukan. Seharusnya kita mampu menghadirkan dan memaknai seluruh aktivitas ibadah itu dengan rasa terima kasih kepada Allah. Nabi Sulaiman pun juga dalam posisi yang sama. Di saat beliau sudah sampai pada puncak tertinggi, beliau raja, beliau nabi, beliau diberikan kekayaan dan ilmu yang luas. Wa atainahu hukman wa ilma, kami berikan jabatan dan pengetahuan yang luas kepada Sulaiman. Apakah ia lupa diri? Justru pada posisi itu tidak banyak orang yang sama dengan sikapnya. Di saat dia sedang pada puncak karirnya, lupa bahwa Allah yang menghadirkan segala keberhasilannya. Tetapi Nabi Sulaiman tidak. Ia sadar diri. Sehingga beliau pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia sadar diri bahwa ini adalah ujian, apakah saya harus bersyukur atau kufur? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Duhai Tuhanku, berikan aku kemampuan untuk menunjukkan rasa syukur saya kepada dengan sejumlah nikmat yang telah Engkau titipkan kepada. Sehingga sebagai seorang raja, seorang dani, dia menunjukkan rasa syukurnya dengan cara apa? Salah satu di antaranya adalah beliau memaksimalkan keberadaan seluruh aparaturnya, termasuk burung yang dibawa kendalinya, diperintah. Burung hudhud dalam barisan itu, rupanya di pagi itu tidak muncul, tidak hadir dalam barisan itu. Nabi Sulaiman mencarinya. Mali aral hudhud. Kok hari ini aku tidak melihat hudhud dalam barisan ini? Kemana dia pergi? Dia pergi meninggalkan upacara itu dan tidak permisi kepada Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran.
Kalau dia tidak mampu menunjukkan kepada saya bukti alasan atas kepergiannya, la'u'adzibannahu 'adzaban syadida, saya akan sembelih dia. Maka tidak lama setelah itu burung-burung hudhud itu datang. Rupanya dia membawa berita, kabar. Rupanya kabar itu membuat Nabi Sulaiman tersenyum. Kata hudhud, di negeri seberang ada seorang ratu punya pengikut sedang menyembah matahari. Aku melihat mereka melakukan itu. Maka Nabi Sulaiman langsung merespon itu dan menulis surat. Innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Bawa ini surat. Hudhud ambil dan meletakkan surat itu di istana Ratu Balqis. Ia pun membacanya. Dan respon Ratu Balqis pun, ia datang ke istana dan pada akhirnya ia pun masuk Islam dan seluruh pengikutnya. Dengan kehadiran mereka, si ratu dan pengikutnya masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Atas jasa hudhud itu adalah bagian cara Nabi Sulaiman menunjukkan rasa syukurnya dengan harus bagaimana saya mensyukuri nikmat jabatan ini dengan menunjukkan penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita memaknai insyaallah bulan suci Ramadan itu paling tidak yuk kita berada pada tingkatan yang kedua dan kita tingkatkan sampai pada tingkatan yang ketiga. Sehingga betul-betul kita Ramadan tahun ini kita naik kelas insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Radina billahi rabbil alamin wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.